Berdoa dulu guys, sebelum kita memulai konten alangkah baiknya kita berdoa dulu guys, biar dilancarkan dari makhluk-makhluk eksternal. Kita berdoa minum dulu. Anda langsung silat gitu. Oke. Demonstrasi silat gitu. Kopi mantap di malam hari bro. Kopi dulu dong. Cheers dulu dong. Cheers deh. Chemistry guys kena. Alhamdulillah. Chemistry guys kena. Balik ke lainnya dulu. Jangan dulu dong. Baru Oke, siap. mulai nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ketemu lagi bersama kami di konten yang akhirnya comeback ya setelah Comeback. sekian lama. Sekian Buat lama. teman-teman nih yang nungguin konten ini, nggak sabar juga buat baru juga ya buat untuk announce nih judulnya ya. announce, betul banget. Selamat datang di Tragedi No No Comedy. Comedy. Oke. Udah lama juga kita tidak bertemu dengan teman-teman. Ya. Untuk Kita mau nyapa dulu nih, apa Nyapa kabarnya sih nih kawan-kawan? Gimana? Sudah mulai ketar-ketir dengan tanggal tua? Iya, karena ini udah tanggal berapa, Duh? Ya, ini sekarang kita syuting tanggal berapa ya? 26 ya, tanggal 26. Sudah mulai cukup tua ya Cukup untuk tua, tanggal ya. Udah mulai kita ngerokok juga sebungkus buat berdua. Siap. Emang tiap hari seperti itu ya. Oke. Ketemu lagi dengan kita yang mungkin dengan- baru mau upload lagi ya mau video upload lagi, sekarang. ya. Kita mau ini dulu dong, cerita-cerita dulu dong, kenapa sih Tragedi No Comedy belakangan ini jarang-jarang upload gitu? Ya karena kesibukan. Karena Kesibukan masing-masing. Tambah juga Iqbal ini ngelanjutin untuk beasiswa ya S2 di Alhamdulillah. Malaysia. Ya, Malaysia, Menuju terus ke ke sana. Kairo, Kairo. terus juga langsung belok lagi ke Uganda, sama ada Somalia juga. Ya, Dia ngambil jurusan teknik akupuntur ya kalau nggak akupuntur salah. betul. Teknik akupuntur. Betul. Sama kemoterapi Kemoterapi juga. Sama dia ngambil teknik Tamiya kalau nggak salah. Iya, betul. Teknik Tamiya. Jadi Betul anak sekali. teknik banget Iqbal. Nah, teknik banget. Terus saya juga dilanda dengan kesibukan yang sangat cukup pelik ya, Betul. pelik. Nggak, Apa akhirnya nih dia- kesibukan? Iqbal yang paling tahu kesibukan saya. Kesibukannya dia membaca buku filsafatnya sampai 50 bab ya kamu. Gimana Ya, kesanan besarnya membaca buku filsafat tersebut? pusing. Pusing sekali ya. Kok tidak beres-beres gitu. Tapi apa yang Anda ambil poin-poinnya? Ya poinnya berarti bahwa dengan kita berpikir berarti kita hidup. Itu Hmm. aja sih. Ini bukan acara ini ya, Hitam putih. bukan cara buat kupas bahas buku-buku atau ngaji filsafat ya. Ini Tragedi No Comedy. Ini Jadi, apa? Tragedi No Comedy. Oke. Di sini Lanjut, kita ya. akan membahas dan juga membacakan berita-berita yang menurut kita Sangat-sangat luar biasa ya. membagongkan sekali ya, luar biasa sekali. Luar Kok bisa biasa terjadi sekali. gitu ya Kok- peristiwa seperti ini? Daripada terjadi mending gak usah sama sekali lah, Nggak usah intinya sekali. kayak gitu. Itu namanya hidup, ada baik ada buruk. Hmm. Kita akan baca tragedi yang mungkin buruk-buruk ya. Ini tragedinya buruk, tapi daripada ini terjadi mending gak usah gitu. Lo bisa gitu dengan santai gitu ya. Iya. Jadi dengan kalian menonton video ini, Semoga kalian dapat mengambil pelajaran bahwa dengan kalian sesulit apapun hidup, setanggal tua apapun hidup, please lah jangan sampai melakukan kebodohan yang akan Betul. kami bacakan ya. betul. Bukan kebodohan ya, tragedi-tragedi yang akan kami bacakan. Meminimalisir lah Meminimalisir. kejadian yang Karena membagongkan. tragedi bagi Anda bisa jadi komedi bagi kami. Betul, betul. Oke. 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 Mungkin untuk berita tragedi no komedi yang pertama. Silakan. Kita langsung bacakan, oke? Tragedi no comedy. Oke. Pertama saya akan bacakan ini terjadi di Ambon, Manise. Ambon. Tapi jangan nyebut kota ya karena Gak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa Cuma ya? kan di Ambon banyak kan orang. takut kena somasi. Enggak, Oh, aman. aman, oke. Bismillah. Mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim. sebelumnya untuk Ambon. Saya cinta Ambon. Itu Aman, oknum ya, oknum. Ini oknum perkara beli minuman bikin remaja di Ambon tega bunuh temannya sendiri. Oke, perkara beli minuman. Oke, remaja berinisial B Kota Ambon itu. Tunggu sebentar. Sebelum ke kronologi, kita Ya. kupas dulu dari judul nih. Oke, boleh. Perkara
beli minuman. Beli Ini minuman. menurut aku kurang komplit gitu. Kurang komplit. Jadi untuk yang nyediain situs-situs yang nyeritain berita-berita, tolong komplit lah gitu. Perkara minuman gitu. Minuman di sini kita nggak tahu apa gitu. Bisa aja kan bintang sobo, bisa saja kan kayak minuman-minuman yang seribuan gitu. Ya. Jadi harus dipertegas lah. Mungkin minumannya maksudnya minuman keras gitu kan. Ini minuman dingin, Pak. Oh, Minuman dingin, Pak. Serius ini, makanya saya mau baca nih. Oke, boleh lanjut. Siap, sorry. Rekannya ini yang lain hendak membeli atau meminum minuman dingin. Karena di sini juga ini masalah sepele, Pak. Mereka rencananya mau minuman segar sari Ya, gitu, oke. minuman kemasan sasetan. Jadi si B ini meminta seorang rekannya untuk membeli es batu. Dan satunya lagi membeli minuman saset ini. Ketika itu rupanya si N ini yang nggak mau dibeliin. Si korban. Iya, yang es batu mah mau dia. Hmm. Si N ini yang nggak mau beli minuman saset ini menolak, Pak. Menolak, nggak tahu nolaknya seperti apa. Tiba-tiba yang menyuruhnya itu tersinggung. Karena si N ini menolaknya dengan kata-kata yang kasar atau nggak mengenakan lah ya. mengenakan sekali, hingga si yang nyuruhnya ini nggak tahu diri, dia langsung nonjok si N ini, langsung diapakan, ditumbuk, langsung kena Seri. Mike Tyson. Itu dia pukul sekali, Pak, mungkin ke bagian rahang, hingga akhirnya si korban pingsan, Pak. Udah pingsan, bukan panik, Pak, dipukulin lagi, Pak. Posisinya dia cuma berdua atau gimana? Kan ada temannya sama teman-temannya juga. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin pengkeroyokan lah ya. Oh, mukulnya itu si yang nyuruhnya aja. Si nyuruhnya aja. Iya, temannya yang lainnya mungkin nggak tahu kenapa, mungkin ya. Mungkin ada masalah-masalah tongkrongan mungkin, Pak. Jadi mungkin yang geus lah gitu. Dipukulin, akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan mungkin dibawa ke Pak Ebun mah ya. Karena jauh juga ya dari Ambon ke Pak Ebun kan, Pak Ebun jadi handap. Dibawa ke rumah sakit, ditanyain kenapa, ya masalah kecelakaan lah. Dan akhirnya si nyawa korban pun tidak terselamatkan, teman-teman. Tidak tertolong ya. Gara-gara perkara beli minuman disuruh beli minuman, gak mau, nolaknya kasar, dan dihantam. nyuruhnya dihantam. Kenapa? Anda CCD nggak bisa beli sendiri, bangsat. Satu kata yang pengen saya ucapkan kepada pelaku adalah blok. Nani? Dia please nyuruh. please ya, Dia nyuruh. please. Pertama ini perkara minuman dingin ya. Kalau misalnya minuman keras oke. Mungkin karena sakau pengen minuman, pengen mabok, pengen tipsi gitu ya. Betul. Minuman segar, Minuman saset, Pak. minuman saset Segar sari atau apa itu? yang bahkan kita tahu gitu bahwa minuman saset itu pasti patungan gitu ya. Ya. Entah kenapa sih orang yang disuruh ini nggak mau beli, mungkin karena dia udunnya yang dia patungan yang paling besar. Iya. Jadi nah aing kudu meuli gitu. Iya. Aing udunan 2.000, aing mana ngan gopay goblok. Nah, aing kudu nu ini. Nah, berarti tongkrongan ini emang sebelumnya ada masalah dari ketidakselarasan chemistry antara mereka. Ya at least lah sekarang udah canggih gitu, ada Gojek, ada GoFood, please. Iya. Tapi nggak kayak gitu juga, Pak. Kan namanya tongkrongan itu kalau misalkan kita nggak punya uang, kita sadar diri, Pak. Iya. Kita ya minimal mau disuruh lah, karena kita nggak bisa konsumsi. ngasih uang, ya kita bisa ngasih jasa. Ya di sisi lain juga toh tinggal beli lah Iya, gitu. Kalau misalnya betul. teman gak mau beli juga tinggal ya udah kita berangkat gitu. Berangkat. Kalau misalnya gue nyuruh Iqbar yang mau ya gue berangkat sendiri gitu kan. Ini kan Toh minumannya juga diminum bareng-bareng. dia nolaknya ngegas mungkin, Pak ya. Sambil ngegas motor gitu dihantamkan ke Gak denger. dihantemin ke si yang nyuruh gitu. Kayaknya ya. Jadi ini tuh kesalahan miskomunikasi, human error antara kedua pelaku yang sama-sama panas. Sama-sama Jadi panas. ketika dia nolak dengan secara tidak baik, si yang nyuruhnya ini juga temperamen ya, temperamen juga. Nggak, akhirnya nggak bogem melayang ke melayang ya. Kan nggak enak Si itu. Oh, korban. ini meninggal kenapa disuruh beli minuman saset? Gak mau. Bangsat, kok bisa gitu ya, gara-gara minuman saset. Serius gue kira minuman keras loh. Dan nanti juga si korban ini dipenjara. Gue masih gak terima ini dia dibunuh nih, ada orang mati gara-gara minuman saset gitu, minuman segar saset gitu. Sama temannya sendiri lagi, teman tongkrongan gitu. Yang plot twistnya tuh yang beli es batu dia tahu nggak kalau temennya mati gitu. Iya. Karena dia kan posisinya lagi beli es batu kan. Tiba-tiba beli es batu gitu pas datang, ini kenapa? Jadi kamu beli es batu, oke berangkat gitu. Kamu beli minuman, gak mau hantam. Terus kan si es batu nggak tahu gitu kan.
Kaget juga kan balik bawa es batu gitu. Iya. Kan ini Terus temannya pertemanan mati. gitu ya. Terus kenapa naik es batu ini? Ini kan sebuah pertemanan, Pertemanan, bukan please mitra lah. kerja kan. Iya, bukan mitra kerja. Please lah gitu. Nggak ada perjanjian kontrak dan sebagainya. Ini jadi nggak usah terlalu over gitu dalam mengambil keputusan yang sangat pelik ini. Ya mungkin posisinya masih remaja atau gimana? Nggak tahu ini. Umur 29 tahun, Bro. Anjing. Yang pelaku inisialnya AR 40 tahun. Anjing. Kayaknya ini minuman segar buat racikan Oh, nggak ini mungkin. 40 tahun senior. Senior. Dia nyuruh ke Oh. junior mau ngegas mungkin di bogem gitu, Pak. Pixie dia pasti minuman segar tapi buat dioplos lagi. Nggak tahu gua mah. Feeling gua ya. Nggak tahu sih. Ya intinya sih ya Perkara minuman segar, please lah Bangsat. kalian udah berumur lah. bangsat emang. Emang umur tidak menentukan sikap dewasa ya. Iya, itu keputusan yang sangat Disayangkan. membagongkan. Oke, lanjut Pak. Lanjut, silakan. Berita kedua. Tragedi no komedi. Pria hendak beli rokok di Makassar tewas ditikam. Ternyata korbannya salah sasaran. Jadi pria hendak beli rokok nih, gue beli rokok ke pinggir jalan, misalkan. Tiba-tiba ditikam, ternyata yang nikam Salah pas sesuatu. sudah mati. Lah, salah tata. Anjing lain. Bangsat emang ini. Aku ingin beli rokok. Aku beli rokok. Mati. Meninggal langsung. Ini kejadiannya di Oknum Boleh baca di Sulawesi Selatan. Oknum. Oke, pelaku habis beli minuman alkohol berpapasan dengan pemotor. Dia baku ejek di situ lalu lari. Yang motor satu putaran. Boleh dipahami dulu ya. Dia dekat tinggal. Tit. Oh, jadi gini Pak, jadi Gimana? di jalan. Iya. Jadi ada yang beli rokok, Ah, ada yang jadi sebelumnya itu si yang mau ngebunuh nih ceritanya, si pelaku itu berpapasan sama orang yang lagi mabok, Pak. lagi mabok. Ya. Lagi mabok. Nyata Papasan. dia rese, Rese. non sih? Cekcok, Adu cekcok gitu. mulut lah ya. Mulut gitu. Oh, Nggak akhirnya si pemabok ini lari, Pak. Ke gang gitu, ternyata di gang tuh ada Orang Ada yang orang lagi mau beli rokok. rokok. Nah, si yang pemotor ini ngejar. Nah, Disangkanya si orang yang mau beli rokok ini adalah si orang yang mabuk mabuk tadi. yang ngadu cekcok tadi. Iya. Oh, jadi salah sasaran. Jadi pas lari, ada rokok, beli rokok gitu. Tiba-tiba yang pakai motor datang, oh ini mungkin ya, cap, ditikam langsung. Ditikam itu kan Tusuk ya. ditusuk. Please. Sebisa mungkin kalian jangan mengganggu kebahagiaan orang lain. Bukan begal ini. Kalau begal ya mungkin emang mau nyuri apanya Iya. nih. Cekcok, Pak. Cekcok. Salah Cekcok. sasaran. Salah sasaran lagi. Orang yang mau beli Rip, rokok, Pak. Min 1 ya akurasi. Mau beli rokok. Makanya orang tua sekarang kalau pergi malam-malam kemana pasti nanya terus Iya. kan karena mengantisipasi hal seperti ini, Pak. Kan Terus nggak kalian enak juga, juga. please lah jangan mengganggu kebahagiaan orang lain. Ini orang Iya. lain tuh pengen sebat loh, pengen ngerokok, pengen nyal santuy gitu. Kita nggak tahu sih orang yang beli rokok ini abis kena tegur sama bosnya, abis cekcok di rumahnya sama istrinya gitu kan. Iya. Abis kepikiran sama biaya Kehidupan, rumah tangga iya. gitu kan. Terus dia pengen sebat doang gitu. Ditikam. Mati, beli rokok mati. Beli rokok mati. Jadi ini jadi suatu hal yang miris juga ya, betapa Miris. nggak amannya hidup di Indonesia ya. Sampai orang yang mau beli rokok aja harus meregang nyawa gitu. Iya. Beli Kan- rokok doang. Itu Gitu. sih lebih ke Bukan beli. oknum si pelakunya yang Iya. terlalu bergebu-gebu gitu emosinya hingga akhirnya dia buta mata apa sih? Membabi buta juga. Membabi buta juga. Buta mata juga hingga yang dia yang disangka yang beli rokoknya itu ya si pemabuk Korban, itu ya. nggak akhirnya dia tikam gitu. Pastikan gitu Oh, sebelum beli kalian rokok menikah. kalau misalkan Orangnya betul gitu. kalau nggak betul juga nggak usah gitu. Iya. Berarti itu udah perencanaan kan Iya. kalau mau nikam gitu. Kan kalau Sebelum nggak salah kalian- sasaran juga kan. Kalau nggak salah sasaran juga sebenarnya kita bukan Nggak yang boleh. membenarkan gitu, Nggak bukan boleh. ngasih saran bahwa kalian harus harus teliti gitu sebelum menikam gitu ya. Teliti sebelum melakukan sesuatu hal betul gitu. Tapi kalau dalam menikam mending nggak usah gitu. Ini nggak usah.
nggak usah nikamnya gitu. Kemana bapak gua nggak pulang-pulang beli rokok gitu. Nama kemana gitu, anak gua nggak pulang-pulang beli rokok. Mati pak di warung. Semua warungnya. Oh ya sebentar rokok signatur ya 2 batang ya sebentar. Kok nggak ada hilang. Kok nggak ada hilang gue. Kok nggak ada hilang. Mati apa berjumlah darah semua ini. Terus saya di sini Bu, mati Bu. Saya di sini. Salah orang ini gimana pergi gitu. Akhirnya kepolisian juga 24 jam langsung mencari dan semoga si pelaku cepat. Udah ketemu karena emang cepat gitu ya. Amazing banget pokoknya. Oke, lanjut. Ini yang menurut gua nih goblok banget nih. Tega. Tragedi, no komedi. Tega. Anak tembak mati ibunya karena dilarang main game PUBG. Kayaknya terjadi PUBG, oke. Ini Jakarta, Bro. Ini di Jakarta, Bro. Jakarta atau India kata? India anjing. Warga Perindapan lagi, Bos. Setelah di tragedi no komedi sebelumnya warga Perindapan yang pakai kompresi lubang anusnya ngejailin temennya sampai meninggal anjing. Sekarang Perindapan berperilaku lagi, boy. Remaja yang tadi disebutkan namanya ini menggunakan pistol sang ayah yang merupakan seorang personil militer angkatan darat di India. Saat kejadian ayahnya sedang melakukan dinas. Oh, salah juga sih, ayahnya harusnya kan namanya senjata itu disimpan di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau. Bagaikan istri kedua gitu. Jadi harus terus dibawa. Dan parahnya setelah menembaki ibunya sampai meninggal, jasad sang ibu disimpan dalam rumahnya selama 3 hari. Dan ia menggunakan pengharum ruangan untuk menutupi aroma bau dari jenazah sang ibu. Suaminya emang lagi dinas luar kota mungkin ya? Iya, dinas luar kota lah kayaknya. Kok nggak dibawa itu pistol bangsat? Kan harus mungkin dibawa. Kita positifnya, walaupun nggak ada yang positif ya dari suatu pembunuhan gitu. Mari kita asumsikan gitu bahwa si suami ini menyimpan pistol cadangan untuk berjaga-jaga di rumah gitu, ngerti nggak? Oh iya. Jadi buat warga rumah jaga-jaga takutnya ada maling atau apa gitu, atau mungkin ternyata diserang gitu. Betul. Kan. Bangladesh keras bos. India. Oh beda ya? Bangladesh beda? Beda. Oh beda. India keras bos. Bangladesh. Oh dia punya senjata simpenan. Simpenan buat berjaga-jaga di rumah. Karena kan mungkin di India nggak tahu ya tingkat kriminalnya tinggi mungkin ya. Iya. Takutnya diserang sama Titan atau mungkin ada shinobi dari desa lain gitu yang nyerang kan. Zombie gitu kan. Pertahanan dengan pistol gitu. Cuma salahnya itu usahain si tempat menyimpan pistol itu di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak gitu. Simpanlah di bawah keset. Di bawah kolor gitu gimana kalau nggak simpan di pot janda kembang biasanya. Bukan janda kembang, janda bolong. Janda bolong, nah ya. Janda bolong. Nanti diambil sama pencuri pak. Iya, kan sih. Lagi banyak. Sama janda bolongnya juga. Iya betul. Jadi simpanlah di tempat-tempat yang nggak mudah dijangkau sama anak sih. Ini kan ibunya nyuruh melarang anaknya untuk bermain game PUBG. Kok bisa-bisanya si anak ini berpikiran untuk menembak ibunya gitu. Karena terinspirasi mungkin kan gamenya game PUBG mungkin ya. Yang bisa hidup lagi mungkin ya di PUBG bisa hidup lagi. Revive gitu. Mungkin ada temennya nanti nge-revive. Ya benar. Tembak beberapa kali tuh terus mayatnya disimpan 3 hari di rumahnya lo bayangin. Dan disemprot pengharum ruangan. Balik lagi ke kata-kata bijak ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu. Sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai pasti akan tercium baunya. Betul. Jadi mau ciamik, mau sebersih apapun kamu menutupi kesalahan kamu, nanti juga akan ketahuan gitu pada akhirnya. Entah itu cepat atau lambat gitu. Dan kok nggak mikir gitu? Tapi nggak tahu ya orang tuanya kayak gimana misalkan sampai dibunuh loh pak. Ya mungkin si anaknya terlalu overuse dalam bermain game gitu, jadi terlalu sering gitu. Pengaplikasiannya iya. Jadi si ibunya kesel, ini bocah bukannya belajar kayak apa kayak udah tahu kita hidup di India gitu. Seenggaknya belajar lah gitu. Di India loh. Belajar aksara Sunda gitu kan? Iya. Kok bisa sampai iya aneh gitu. Aneh banget pak. Please lah.
Mau kemanapun kau cari di seluruh dunia ini, namanya orang tua ya tidak ada, Iya. nggak akan mungkin ada Toh gantinya orang tua gitu. juga ngelarang juga pasti kan untuk kebaikan lu sendiri juga gitu Iya. kan. Ini memang bangsat si anaknya, si oknumnya ini membunuh ibunya sendiri. Sangat suatu hal yang disayangkan walaupun bukan di Indonesia tapi kita merasakan juga gitu. Iya. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Aneh gitu. Aneh. Itulah pentingnya mengaji diri. Mengaji diri. Back to human. Back to basic human basic. Basic. Oke. Hmm. Oke, lanjut. Oke, Karena saya terbawa emosi ya. sabar bro. Tembak loh ini, Pak. Yang nonton di rumah juga merasakan emosi yang sama. Polisi dari segi kesejahteraan udah sejahtera nih ya. Bapaknya polisi. Iya. Pensiunan ada Pensiunan kan. ada. Di rumah pasti masang wifi dong. Aman. Iya, betul. Seenggaknya kalau nggak dilarang main PUBG, main Mobile Legend lah, Betul. apa kayak gitu. Emang si ibunya kan ngelarang bawa laras panjang. Enggak. Jadi perang-perangan gitu kayaknya. Nggak tahu kenapa gitu. Ya, aneh gitu ya. Oke, lanjut aja. Lanjut aja lah. Tragedi. No komedi. Viral. Pencurian tong sampah di Depok, pelaku beraksi bawa angkot. Jadi kejadian ini ada di Depok pada Senin 28 Maret 2022. Sebuah video memperlihatkan aksi dua orang pria naik angkot di Depok mencuri tong sampah yang viral di media sosial. Ini adalah pencurian keempat kalinya di lokasi sebuah ruko di Depok. Jadi sesuai dengan penuturan karyawan yang bekerja di ruko itu, emang si kejadian itu tuh kan hari Sabtu. Nah, si kondisi ruko tuh lagi libur, jadi lagi sepi-sepinya. Terus CCTV itu nangkep ada angkot datang ke rukonya dan turunlah dua orang. Iya. Dua orang ngangkut tong sampah gitu. Dan di rekaman CCTV itu terlihat bahwa di dalam angkot itu udah banyak tong sampah. Berarti kan si pelaku ini nggak beraksi di satu tempat itu doang kan. Betul. Terus yang kocaknya lagi nih, ada pegadaian di sebelah rukonya yang memberikan kesaksian lah. Ternyata di pegadaian itu juga udah 4 kali kecurian tong sampah. Pelakunya sama ya ini ya. Dan pelaku yang sama, mungkin pelaku yang sama ya. Dan yang dipertanyakan di sini adalah dari sekian banyak gitu ya benda yang bisa dicuri, kenapa harus tong sampah? Karena tong sampah tidak dijaga dengan baik, dia disimpan di luar, Pak. Iya sih. Jadi dia melihat sisi batinya sedikit, tapi tiap hari ada. Tiap hari ada, Pak. Mungkin segitu, Pak. Ini adalah bentuk dari suatu evolusi ya, gimana memulung dengan gaya gitu. Ketika kalian malu memulung gitu ya, membawa karung gitu ya, mencari sampah-sampah plastik gitu ya. Kalian kenapa? Mungkin ada satu orang yang terbesit, kenapa nggak curi aja sama tong sampahnya, lalu kita pilah dan tong sampahnya jadi dijual gitu. Iya, betul. Dan yang sakit hatinya di sini tuh ya, si pencuri sudah mengeluarkan effort sedemikian rupa ya, dengan menyewa angkot lah, nyarter angkot lah, atau mungkin callingan sama temennya, bro, ayo orang mau tong sampah gitu kan. Dan si pemilik ruko ini tidak melaporkan kepada polisi karena kerugian yang mereka peroleh itu tong sampah doang. Iya, betul. Jadi di sisi lain si perampok ini tuh, si pencuri ini tuh sudah mengeluarkan effort tapi tidak dihargai gitu. Seenggaknya at least seorang pencuri tuh pengen lah, seenggaknya gitu. Siapa tahu ya si pencuri ini tuh pengen terkenal gitu kan. Seenggaknya ayo panggil polisi, cari saya. Iya, karena kau tidak akan bisa menemukan saya karena saya naik angkot gitu. Tapi si korban ini tidak melaporkan gitu. Jadi dicuekin, bro. Jadi ini adalah niat berdosa dengan tingkat dosa yang minim. Karena juga si temannya itu kenapa bego juga ya? Karena kan gue misalkan, gue nggak punya uang, lu juga nggak punya uang ya, sama kita nyuri, misalkan nyuri apa bagus. Ini nyala tuh kita nyuri tong sampah aja gimana? Disetujuin lagi sama teman-temannya tuh kan. Tapi di sisi lain kita harus mengapresiasi, walaupun kita tidak mendukung tindakan pencurian, tapi kita apresiasi si pencuri ini karena mereka mengeluarkan effort dengan menyewa angkot. Itu yang harus digarisbawahi. Pelajaran positif yang bisa kita ambil adalah dalam melakukan segala sesuatu harus semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dan walaupun orang lain tidak menganggap pekerjaan kita gitu. Betul. Tidak ngantong sampah unggul gitu. Tapi kita effortnya tetap gitu. Effortnya tiap hari kan ada. Keluarkan yang maksimal ada ya.
Berarti hati-hati ya buat kalian yang Punya tong sampah punya Chris Bow. Hati-hati, bro. Hati-hati. Hati-hati, Kalian bro. beli di Facebook di marketplace, Ya, harganya 100.000 itu hasil curian pasti. kalian dosanya ngalir terus, memakai tong sampah haram. Hasil curiannya dosa jariah ya. dosa jariah Dosa sedikit jariah. tapi efeknya nanti bahaya. Sedikit efek nanti Di akhirat ngeri, ya. bro. Lanjut. Oke. Tragedi no comedy. Berita kedua dari saya. Suami jual istri di micet, layani pria hidup belang, Kota Serang. Jadi ini kejadiannya ada di Serang nih. Jadi ini kronologinya ya. Polisi menangkap suami istri yang melakukan dugaan praktik prostitusi di sebuah kos di komplek yang ada di Kecamatan Serang, Kota Serang. Kecamatan Serang tapi Kota Serang. Ya, itulah pokoknya ya. Iya. Nah, sang suami ini tuh menjual istrinya melalui aplikasi micet untuk melayani hidung belang gitu. Jadi dengan tarif antara 300 sampai 500 ribu gitu. Dan mirisnya ternyata di kosan itu pun juga ada sepasang kekasih, masih pacaran yang melakukan praktik yang sama gitu. Jadi si cowoknya menjual pacarnya. Iya, melalui aplikasi yang sama juga gitu. Lalu di kosan ini tuh ternyata ada 3 pria dan 6 wanita yang diduga si wanita ini adalah praktisi pijat tradisional gitu. Cuma lagi diselidiki apakah pijat tradisional ini ternyata memajakan juga kepuasan seksual atau tidak gitu. Cuma please lah. Lu nikah bukan berarti lu punya ada barang dagang baru nih. Bukan gitu dong. Mungkin bertemunya juga kita nggak tahu ya. Iya. Bertemunya mereka itu dalam apakah si cowok bertemu dengan istrinya ini melalui aplikasi yang sama? Ternyata si istrinya suhu juga ya. Iya. Pas sebelum nikah, saya jual dia sudah menjual diri sendiri. Betul. Gitu. Pas nikah dikembangkan lagi bakatnya melalui ada penyalur lah. Penyalur ya. Yaitu suaminya sendiri gitu. Cuma prostitusi loh, bro. Istri sendiri ngejual istri loh sendiri 300 sampai 500 ribu loh. Seenggaknya agak naikin sedikit lah. Seenggaknya lu punya label gitu yang dijual. Istri orang nih bos. Jadi ini bukan mengejar materi dari istri ataupun suami, tapi mengejar usaha yang sangat mengedankan, abnormal ya, mengedankan di atas rata-rata ini ya. Ketika orang lain cinta ketika orang lain cinta, lalu kita berusaha bersama gitu ya, menjajakan suatu makanan atau bisnis bersama. Betul. Online shop, thrifting, kita memilih bisnis prostitusi suami istri. Kan nggak enak juga misalkan si anaknya ditanya gitu sama guru, ibu kamu kerjanya apa? Dijual sama bapak saya, Bu. Ibu saya PSK. Bapak kamu kerjanya apa? Penyalur ibu saya. Berarti kamu jajannya pakai uang begituan. Karena saya juga sudah dicalonkan menjadi penerus ibu saya, Bu. Jadi bisnis keluarga yang ngeri juga ya. Ngeri juga nih. Ketika keluar anak laki-laki, selamat kamu meneruskan pekerjaan bapakmu. Jual ibumu. Ketika anaknya wanita, selamat kita punya dagang baru. Bukan jual ibunya, jual pacar kamu. Dagang jualan baru. Gitu. Dagang jualan baru. Jadi ditanya nih misalkan si istri datang, udah berapa kali? Apanya Pak? Berapa kali apanya misalkan? Dipakai. Bangsat. Tapi prestasi kamu apa? Plot twistnya ya, ada pembukuan bro, kerennya. Kayaknya bakal ada pembukuan. Ada pembukuan nih. Jadi plot twistnya. Jadi kayak satu hari dalam 1 bulan tuh mereka kayak berunding gitu. Berunding. Income bulan ini dapatnya segini nih. Dapatnya segini nih. Untuk pengeluaran segini, untuk jajan anak segini, terus untuk pendapatan segini, nah labanya kita dapat segini. Kalau bisa bulan depan kita naikin lagi ya speednya ya. Jadi sehari minimal kita harus melayani 5 lah orang. 300 sampai 500 ribu nggak apa-apa. Supaya kita dapat income buat beli Avanza. Betul. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Plot twistnya sih ada pembukuan kayak gitu. Betul.
dengan persetujuan dari keluarga ini ya. Terus ketika si istrinya ternyata kerjanya kurang maksimal, terus si suami besok jangan kerja lagi ya, saya cari yang baru aja. Goblok banget sih emang. Goblok banget. Bisnis emang. keluarga yang sangat mengerikan. Mengerikan sekali nih kalau dilanjutkan. Duh, generasi kita, bahaya. Aduh. Oknum-oknum yang sangat Gitu. Mengerikan ya. Kalau bisa, jangan kalau bisa ya. Kalau bisa janganlah bisnis kayak gini gitu. Banyak bisnis yang lain kok, kalian dagang boba atau mungkin buka coffee shop gitu ya. Karena Ya at least jadi karyawan pabrik lah gitu ya. Iya. Jadi buruh gitu ya. Kalau enggak apa kek gitu. Kerja sampingan apa mungkin karena emang lebih ke gaya hidup sih ya. Gaya hidup ya. Misalkan lingkungan sih berpengaruh kalau menurut gua ya. Dia hidup kan tinggal di kosan-kosan itu ya. Kosan-kosan yang ternyata tanda kutip gitu dipakai untuk kegiatan hal-hal yang negatif gitu. Iya. Jadi mendukung ya, lingkungannya mendukung juga gitu. Seakan-akan itu suatu hal kesalahan yang jadi itu dilakukan. Tuh jadi suatu hal yang biasa gitu. Membiasakan kesalahan ya. Membiasakan kesalahan gitu. Harusnya membiasakan kebenaran. Membiasakan kebenaran. Bukan membenarkan kebiasaan, tapi harusnya membiasakan kebenaran. Betul. Dia kan berarti membenarkan suatu kebiasaan gitu ya, emang kebiasaannya gini gitu. Itu salah satu bentuk dari membenarkan suatu kebiasaan gitu. Harusnya kan membiasakan kebenaran gitu. Betul. Jadi ketika tahu itu salah ya jangan dilakukan. Sesimpel itu hidup itu. Karena dia tidak tahu tujuan menikah. Karena dia nikah hanya untuk dapat duit, menjual istrinya. Kita lanjut aja ya. Daripada kita semakin kesal gitu dengan berita yang menjual istri ini, kita lanjut ya. Bagus. Boleh? Boleh. Oke. Tragedi no comedy. Ini berita terakhir ya. Motif pembunuhan buruh cantik Bekasi. Polisi, menurut kata polisi, pelaku kesal gagal tawuran. Jadi di Bekasi ada 3 orang pemuda yang membunuh buruh yang baru pulang kerja atau entah berangkat kerja karena mereka gagal mencari lawan ketika tawuran. Jadi ini oknum di mana? Bekasi. Jadi ini kejadian tuh pada tanggal 22 bulan 3 2022. Jadi diketahui ada 3 orang yang naik motor, 2 motor. Kalau naik kereta nanti ke luar kota. Iya, rolling. Nyari lawan buat tawuran karena mereka merasa paling gua udah kuat nih. Ayo kita tawuran. Oke. Lu mau nemenin gua? Oke. Lu juga? Oke. Tawuran, mereka carilah lawan. Kesel nih, nggak dapat. Terus entah kenapa ada nih satu si ngentot nih ya yang berpikiran bahwa udah kita ngebegal aja lah, kesel gue nggak nemu lawan nih. Ngebegal lah, nemu lah si korban ini. Oh, jadi ada motif dari sini, ada rencana. Iya, ada rencana untuk ngebegal. Iya, nemu lah. Bukan si karena emang gue gagal nih, tawuran nih, ini gue bawa pisau kagok gitu, gue bawa pisau kagok ya udah gitu. Iya, tapi kan latar belakangnya emang karena gagal tawuran, terus si pelaku ini berpikiran untuk ya udah ngebegal gitu, nanggung gitu kan. Seenggaknya pulang dapat hasil lah. Iya. Seenggaknya kalau bukan adrenalin yang dikeluarkan gitu, seenggaknya kita dapat harta gitu. Betul. Tapi nggak gitu cara keluarnya ya. Jadi si korban ini nyari lah, terus nemu si pelaku ini nyari lah, terus nemu si korban yang mau berangkat kerja, dibegal. Cuma si korban ini sempat teriak gitu, dan semakin ditikam, dan gobloknya orang ini habis nikam ya, niat ngebegal, mereka nggak ngambil hartanya gitu karena panik. Karena si korban ini keburu teriak gitu. Akhirnya kabur gitu. Dan alhamdulillahnya polisi udah nangkep 2 orang. Tinggal 1 lagi yang masih DPO. Itu bulan Maret kemarin ya, tapi nggak tahu sekarang. Mungkin udah ketangkep. Kita doakan semoga tangkep. Tanggapannya mungkin Pak Iqbal? Mungkin nanti saya di divisi olahraga. Olga ya. Divisi olahraga ini akan menjadi olahraga baru, Pak. Jadi kita berikan suatu wadah. Nah, seperti UFC kan satu orang lawan satu orang. Ya. Nah, ini kan kalau basket 3-on-3. 5-on-5. Nah, sekarang kan karena memang maraknya di Bekasi mungkin ya, oknum di Bekasi yang tawuran. Itu kita bikin olahraga baru, Pak. Kalau di luar negeri Anda tahu seperti klub fans klub apa gitu, lawan klub apa.
di suatu tempat dia pakai tangan kosong, kalau nggak pakai kayak Green Street Hooligan ya, di film Green Street Hooligan. Nah, ya. Itu ada wasitnya, itu dukdam 10 lawan 10 nih. Gitu. Nanti ada kekalahan atau kemenangan, nanti itu diberikan apresiasi. Setuju. Di sisi itu lain lebih sportif, Pak. Lebih sportif. Di sisi lain adrenalin kalian terpacu kan, terus hasrat kalian, nafsu kalian untuk tersalurkan, baku hantam tersalurkan gitu kan. Apalagi menjadi olahraga baru mungkin ya, karena emang miris juga, Pak. Karena emang sebuahnya emosi itu kadang harus disalurkan karena nafsu kita kan besar ya. Ada yang suka berkelahi dan sebagainya. Udah kita salurkan aja dengan seperti itu. Tapi dengan catatan aturannya juga oke. Dan juga persetujuan dari kedua belah pihak. Oke. Karena emang kita yang nonton juga greget gitu kalau lihat orang yang berantem itu, apalagi di suatu diwadahin lah. Terus kan bisa jadi ladang cuan juga kan, kalian tiketing kalian mau nonton misalnya sponsor komunitas ini sama komunitas ini berantem gitu. Jadi pemerintah diwadahi sama pemerintah lah, tapi dengan safety, dengan dengan first inilah safety, mengutamakan keselamatan gitu juga. Kan. Jadi itu kan dengan pakai pelindung lah, helm pelindung atau pakai jadi sebuah olahraga. Iya, tapi banyakan gitu. Kayak gulat tapi ramai gitu. Jadi kan kita bisa ngelihat nih kerja kelompok orang dalam menghantam orang gitu kan dan sebagainya. Jadi ini tuh berantam dengan tawuran dengan seni olahraga, dengan seni olahraga. Betul. Itu karena setiap orang itu emang paling suka kalau lihat orang berkelahi gitu. Suka kepo kan. Apalagi ini udah diwadahi nanti. Jadi banyaknya tawuran ini karena emang gengsi mungkin. Kan enak gitu kan. RT mana nih lawan RT ini. Sesuatu ini. Di sisi lain kalian juga bisa menunjukkan bahwa yang terkuat bisa dengan cara yang sportif. Itu gentleman. Kalau di Jepang kan jarang itu kalau berantem pakai barang gitu atau gimana? Pistol ya. Yakuza. Enggak, emang di Jepang itu kalau berantem itu tangan kosong, gentle banget gitu, laki banget. Jadi menurut gua itu usulan. Bahkan ketika lawannya jatuh dibiarkan untuk berdiri dulu gitu. Tuh, apalagi seperti itu. Sangat gentle gitu. Gentle banget. Jadi harus tahu kita arahnya kemana kalau kita apalagi taruhannya nyawa gitu kan. Itu kan anak orang. Orang yang kuat itu adalah orang yang mau melawan lawannya ketika dalam kondisi prima gitu. Anjay. Itu, Bro. Orang pengecut adalah mereka yang melawan musuhnya ketika kondisinya sedang lemah-lemah. Nah, itu. Jadi kalian tuh ya mungkin bisa didengar sama orang-orang olahraga juga, bisa diusulin. Karena ini jadi olahraga baru juga, di luar negeri kan sudah Siapa ada. Siapa tahu Menpora denger kan? Iya. Toh bisa menghasilkan juga cuan, juga bisa menyalurkan orang-orang yang ini kayak gini gitu. Kan sayang juga kalau misalkan banyak tawuran kan di daerah Bekasi dan sebagainya. Kalau diwadahi kan enak, kita bisa nonton live di YouTube gitu. Kan enak, itu lebih oke lah gitu. Lebih oke ya. Sportif juga. Kalau ini sih masalah ini memang bangsat. Emang 3 orang ini goblok aja gitu. Kalau gabut ya please lah kalian melakukan hal lain gitu ya. Gak usah sampai cari inilah lawan buat tawuran gitu dan akhirnya yang begal gitu. Ya, pola pikirnya harus dirubah gitu. Terus kalau kalian ingin menguji kekuatan kalian, seenggaknya kalian ikutan nebus lah apa kayak gitu. Di sisi lain ini kan melestarikan budaya. Iya, terus juga kalian jadi ini ngetes kekuatan juga kan bisa. Betul. Banyak kok bela diri di Indonesia loh. Yang emang nanti endingnya kalian bisa berprestasi, bukan tawuran gitu. Kalau misalkan belum ada olahraga yang rame-rame ya mungkin beberapa tahun ke depan mungkin ada. Yang tadi saya usulin gitu. Itu lebih mantap loh, di lapangan terbuka loh. Anjir, 10 lawan 10 kan. Ini yang ini formasinya 3-3-2. Ini segitiga atau gimana kayak diamond. Siap, mulai berapa menit, ada yang tumbang 1-0 misalkan. Yang satu udah kepar-kepar nggak main gitu. Terus yang menangnya tuh dilihat dari siapa yang bertahan paling terakhir. Betul. Sebelum main Squid Game dulu mereka. Kalau nggak dari 10 orang ini tuh dilihat nih, misalnya yang kubu A yang tumbangnya tuh 7, yang kubu D kubu B tumbangnya tumbangnya itu 2 gitu, berarti yang menang
kubu B. Jadi ada gitu suatu kan. iya, ada sistem Poin gitu ya. pertandingannya gitu, enak. Bisa poin, bisa sistem gugur. Itu lebih tersalurkan, sumpah. Dah emang gimana ya kalau cowok itu kalau nggak berkelahi hal-hal yang lain lah. Tapi emang berkelahi itu di usia yang muda itu emang adrenalinnya Iya. lebih pol. Dan gitu. berkelahi juga bisa disalurkan melalui olahraga gitu itu kan. sebenarnya. Seperti tinju atau mungkin gulat atau mungkin Muay Thai Iya. kan. Nah itu orang-orang yang mungkin oknum bela diri seperti itu. Ya oknum-oknum seperti itu belum merasakan bahwa ketika mereka nyemplung di dunia atlet gitu ya, berprestasi, ternyata orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya sendiri gitu. Karena sekelas atlet pun ketika bertanding mereka itu menahan emosinya, Pak Jadung. Yang bela diri gitu. Jadi Karena timbul kebijaksanaan juga. Itu timbul kebijaksanaan teman-teman. Nanti kalian berpikir bahwa apa yang kalian lakukan dulu itu salah seperti ini. Ini jalur aku tuh ini. Gitu aja sih sebenarnya, simple kalau mengatasi tawuran. Kalau misalkan susah ya udah bikin itunya aja. Kalau misalkan mau pakai benda ya diisi hodam dulu. Akmal kan lebih ngeri gitu kan. Ini rating pasti tinggi banget tiap hari nih. Kalau misalkan pakai senjata gitu lah. Langsung dikecam sama pasti Unicef. Janganlah. jangan pakai itu, pakai ini aja, sarung tinju aja. Luar biasa sekali ya. Wow. Udah lama kita nggak bacain Tragedi No Comedy. Sekalinya kita bacain Tragedi No Comedy, banyak banget nih berita-berita yang sangat aneh gitu. Kok bisa sampai kejadian kayak gitu ya? Iya. Heran kita juga. Saya nggak bisa masuk ke alam bawah pikiran mereka yang melakukannya gitu, karena nggak terbesit sama sekali gitu ya. Di titik saya paling bawah juga. Dilarang main PUBG, ngebunuh orang tua, gagal nemu lawan tawuran. Saya pengen ngundang podcast pembunuh, pengen tahu gitu ya. Apa sih terbesit angkutnya gitu. Ini nyuri tong gitu. sampah Gue pengen gitu kan. ya, yang oknum-oknum yang mungkin udah taubat, mungkin yang udah hijrah, pengen gua podcast gitu. Dulu tuh sampai melakukan seperti itu kenapa gitu, faktor apa kan kita nggak tahu gitu. Karena kita, kayaknya seru nih kalian Tragedi No Comedy kita undang tamu gitu ya. Kira-kira teman-teman mungkin ada teman yang udah hijrah. Ada temannya yang dulunya misalnya bangsat pentil atau mungkin suka nyuri knalpot bobokan atau mungkin suka nyuri spion di parkiran gitu atau helm ya. Mungkin bisa diajukan buat dipanggil di sini ya. Ya, betul. Buat diundang di sini gitu. Oke. Mungkin kalian kalau ada berita-berita yang mencuaukan gitu, atau mungkin ada keresahan gitu, mungkin bisa di drop di kolom komentar dan kita akan ulas di sini gitu. Jangan sungkan-sungkan ya untuk berkomentar di video ini. Tragedi kalian selalu menjadi komedi bagi kami. Oke. Kita tutup saja Pak Jadul. Kita tutup saja. Sampai ketemu lagi di Tragedi No Comedy. Episode selanjutnya. Dadah.